Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dari banyak hal yang merupakan tanda atau gejala di mana gereja hari ini tidak sehat, saudara-saudara. Sekali lagi, dari sekian banyak hal saya ingin menyoroti 3 hal saja, di mana 3 hal ini dapat memberikan pengertian kepada kita bahwa hari ini kita gereja dalam keadaan yang tidak sehat atau sakit, saudara-saudara ya. Dan hal ini perlu penanganan ya. Hal ini perlu cara untuk bisa gereja kemudian bisa mengalami kesembuhan dari sakit ini, saudara-saudara. Mari kita perhatikan ya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan pada hari ini sebagai bentuk pengamatan saya bahwa gereja hari ini benar-benar dalam keadaan yang sakit. Nah, saudara-saudara, hari ini sepertinya gereja kehilangan misi. Ini yang pertama. Hari ini gereja sepertinya kehilangan misi. Matius 25 ayat 35 dan 36 ya. Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai dengan 36 itu berbicara, Tuhan menyampaikan kepada kita lewat firman-Nya ini yang ditulis oleh penulis yang luar biasa yang namanya Matius, mengemukakan bagaimana gereja pada hari ini sebenarnya, saudara-saudara. Ini sebetulnya nubuatan tentang gereja akhir zaman, dan puji Tuhan kita sudah di akhir zaman, dan inilah kita. Ayat 35-36 kalau kita baca di sana itu bagaimana kemudian sikap kooperatif gereja yang ditunjukkan pada masa itu, atau pada masa ini juga bagaimana seharusnya gereja bersikap. Ayat 35 dia berkata seperti ini. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Nah, ini kalimat-kalimat ini kalau kita pindah ke ayat 42 itu saudara-saudara oposit. Jadi ini berlawanan ya. Kalau tadi hal yang positif yang Tuhan sampaikan kepada gereja, maka di ayat 42 kalau kita baca di pasal yang sama itu keadaan jadi berbeda. Dikatakan di sini ya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan di dalam penjara kamu tidak melawat aku. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Aku di sini tentunya kalau kita lihat aku besar itu Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Tetapi kamu itu siapa? Kata Tuhan ya. Ya, tentunya kalau ada aku ada kamu. Kita lihat di sini ya. Sebab ketika aku lapar kamu. Nah, Tuhan bilang begitu. Kamu itu siapa? Gereja itu sendiri. Jemaat Tuhan itu sendiri bisa. Itu yang pertama. Kedua, bisa saja orang di luar, saudara-saudara. Karena kita gereja, kita adalah jemaat Tuhan, kita adalah sekalian makhluk sosial. Kita ini social animal katanya kan. Nah, ini yang Tuhan maksudkan. Ketika ada jemaat Tuhan, ada sesama jemaat Tuhan, atau ketika ada orang di luar sana yang Tuhan katakan lapar, haus, dia perlu makan, perlu minum, dia perlu pakaian karena dia telanjang dan kemudian di dalam penjara, tetapi tidak ada kamu atau gereja Tuhan atau sesama anak Tuhan yang mempedulikannya. Nah, ini yang pertama yang saya katakan bahwa gereja kehilangan misi. Misi itu sendiri sih sebetulnya kalau kita perhatikan banyak kita punya konotasi. Misi itu berarti pelayanan penginjilan, kira-kira seperti itu saudara-saudara. Ya, tetapi bukankah satu di antara banyak cara penginjilan di mana kita bisa mempraktekkan kasih, dan mempraktekkan kasih itu artinya saudara-saudara kita sementara mencerminkan bahwa Yesus dengan segala karakternya itu hidup di dalam kita. Dan itu sebabnya karakter Kristus itu kita manifestasikan kepada dia yang perlu pakaian karena dia telanjang, dia yang di dalam penjara karena dia terikat oleh penjara tersebut, dia yang lapar karena tidak punya makan, dia yang haus karena dia tidak punya air untuk minum.
Hari ini saudara-saudara, gereja bersikap egois. Gereja banyak yang egois. Ada gereja yang mapan, gereja yang besar secara organisasi sekalipun, saudara-saudara, atau ada jemaat, ya, bicara tentang lebih spesifik lagi jemaat Tuhan yang disebut gereja, mereka kaya, tapi tidak memperhatikan ada jemaat yang susah, saudara-saudara, ya. Bahkan ada jemaat yang lebih parah lagi, tidak mengindahkan kehidupan pastoral, saudara-saudara, apalagi di zaman seperti sekarang ini, ya. Banyak kebaktian yang ya ditutup, ya, sehingga dengan sendirinya pendapatan gereja atau pendapatan pastori pun menurun. Dan ada jemaat yang nggak peduli dengan hal-hal tersebut, saudara-saudara, ya. Bayangin aja, sudah berapa bulan ini, sudah masuk bulan ke-9, ya, bulan ke-8 kalau tidak salah, virus ini melanda dan gereja, bahkan sementara ini kita pun masih melaksanakan sistem gereja ibadah secara online. Ada jemaat Tuhan yang tidak memperhatikan, ya, apa sense of love-nya, tidak ada semacam suatu perhatian, ya. Bagaimana jemaat Tuhan pada hari ini terikat terbatas oleh pendapatan karena situasi yang rumit, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain, dan gereja tidak memperhatikan ini sebagai salah satu bentuk dari memanifestasikan apa yang Kristus katakan dalam sikap dan pendiriannya untuk gereja kemudian realisasikan. Ini yang pertama. Jadi saudara-saudara, secara tidak langsung ini membuat gereja ini sebetulnya sakit. Dalam keadaan seperti ini, coba kita lihat saudara-saudara di ayat yang kita baca di ayat 40 ayat 44, apa yang Tuhan sampaikan, ya. Ayat 45 saja. Maka ia akan menjawab, kalau ayat 44 kalau kita baca itu alasan yang dikemukakan oleh gereja, kan? Tuhan, kapan engkau, katanya, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, kapan kamu telanjang sebagai orang asing dan sebagainya. Gereja kadang-kala berdalih, gereja kadang-kala beralasan. Ini alasan sebetulnya, saudara-saudara. Ayat 44, ya. Jemaat Tuhan saling memiliki alasan untuk sebetulnya saudara-saudara, dia tidak mau memperhatikan, egois, acu tak acu, saudara-saudara, ya. Ya mungkin karena beberapa hal, salah satu diantaranya sikap dasar, ya. Sikap dasar karena memang pelit atau kikir, saudara-saudara, ya. Tidak mau berbagi kehidupan, ya. Jangankan berbagi harta, berbagi cerita saja mungkin susah, saudara-saudara, ya, seperti itu. Itu. Ayat 45 Tuhan bilang begini, coba kita lihat konsekuensinya. Ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, hai gereja yang sakit, kira-kira seperti itu, ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ini yang Tuhan sampaikan. Ini akibat, konsekuensi dari gereja yang sakit tadi, ya. Gereja yang sakit secara spiritual. Dia tidak mempraktekkan kasih yang Tuhan ajarkan. Dia tidak mempraktekkan karakter Kristus dalam hidupnya. Saya sebenarnya punya cerita, tapi ini agak panjang, tapi tidak apa-apa saudara-saudara, kita lewat aja. Tapi ini kita perhatikan bahwa ada konsekuensi logis yang kita terima, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Katakan amin. Kita yang sakit, yang tidak mempedulikan, kita yang kehilangan misi ini tadi, saudara-saudara, yang pertama, kita, Tuhan katakan di sini, masuk ke tempat siksaan yang kekal. Enggak ada cerita, saudara-saudara, ya. Enggak ada cerita, ya. Enggak ada dispensasi, enggak ada koneksi yang bisa membantu kita, saudara-saudara, untuk bisa kita masuk surga, ya. Kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita perbaharui sikap sebagai gereja. Jangan kita hari ini menjadi gereja yang egois, gereja yang mementingkan diri sendiri, saudara-saudara. Gereja yang tidak pernah berpikir bahwa di luar sana masih ada jemaat yang susah, masih ada jemaat yang mungkin kehilangan pekerjaan, mereka butuh bantuan dan lain sebagainya. Engkau berkata, Pak Pendeta, saya sendiri susah, Pak Pendeta. Kalau bicara kesusahan, semua orang bisa susah, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita mengambil reaksinya atau kemudian merespon seperti apa yang kita harus kerjakan, saudara-saudara. Ya, mungkin kita tidak punya harta untuk berbagi itu, tapi kita punya cara yang lain. Apa cara lain kita? Mungkin sikap hati kita, menghiburnya, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, nasihat dan sebagainya. Mungkin itu bentuk perhatian kita. Tapi setidaknya
Mari kita memiliki secuil harapan, memberikan secuil harapan, memberikan saudara-saudara secuil perhatian kepada sesama gereja. Bahkan Tuhan katakan kepada dia yang tidak berpakaian dan lain sebagainya tadi. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ya. Yang kedua, hari ini kita melihat gereja kehilangan semangat, gereja kehilangan antusiasme untuk kemudian memberitakan Injil. Itu yang kedua. Kita tidak dengar hari-hari ini, apalagi di masa-masa pandemik ini, ada sebuah gereja yang memiliki reaksi visioner untuk memberitakan Injil. Atau kita lah, sesama jemaat kita perkecil, ya. Pernahkah pada hari-hari ini engkau menceritakan Yesus kepada orang lain, saudara-saudara? Engkau membagikan kesaksian bahwa di masa ini engkau sukar, dan engkau membagikan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain tentang pertolongan Tuhan ini. Ya, kita mungkin tidak terlalu jauh, kita bicara gereja secara lembaga, membangun sebuah badan misi, kemudian dia pergi kemana untuk memberitakan Injil, dan mungkin itu terlalu besar. Tapi bagi kita hari ini, jemaat Tuhan, ya, apakah engkau sekarang terkurung di kotak rumahmu 4x5 meter tersebut karena engkau berkata, oh ini masa yang susah, masa pandemik, saya nggak bisa keluar karena takut saya. Apakah seperti itu, saudara-saudara? Dan engkau tidak pernah memberitakan kasih Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Gereja hari ini kehilangan stamina, kehilangan sebuah rasa antusias untuk kemudian berbagi kasih kepada orang lain lewat kesaksian hidupmu, memberitakan, menyatakan bahwa Yesus itu juru selamat bagi kita umat manusia. Nah ini, yang kedua, ini penyakit yang dialami oleh gereja atau menunjukkan gejala bahwa hari ini kita sakit, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan. Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-28, 19-20, kisah 1 ayat 8, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kita semua tahu ini ayat yang dikatakan amanat agung Tuhan. Tetapi ini kita tidak realisasikan. Ini kita anggap ya sekelumit pernyataan saja dan tidak perlu untuk kita kerjakan. Sampai di situ. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan nanti akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita pernah memberitakan tentang dia kepada dia yang belum percaya, kepada siapa yang belum percaya. Yang ketiga, saudara-saudara, hari ini kita melihat gereja kehilangan semangat untuk berkorban. Kalau yang pertama tadi bahwa gereja kehilangan reaksi untuk kemudian membangun misi dengan mempraktikkan kasih itu kepada sesama anak Tuhan atau kepada orang lain. Yang kedua, bahwa benar-benar tidak ada pekabaran Injil lagi bagi gereja pada hari ini, saudara-saudara. Gereja vakum pada hari ini, kehilangan semangat dan stamina untuk kemudian memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tidak ada pengorbanan. Pengorbanan adalah salah satu bentuk, saudara-saudara, ya, upacara yang harus dilaksanakan di dalam kemah persembahan korban kepada Allah Maha Kuasa di zaman Perjanjian Lama. Dan kemudian pengorbanan itu pada puncaknya, saudara-saudara, dijalani sendiri oleh Tuhan sebagai subjek pengorbanan dan objek pengorbanan itu, saudara-saudara, di atas kayu salib. Dan kemudian Tuhan katakan bahwa gereja juga harus berkorban, saudara-saudara. Apa yang gereja perlu lakukan untuk berkorban, saudara-saudara? Ya, apakah engkau harus mengorbankan tubuhmu sama seperti Tuhan di atas kayu salib, mati berdarah-darah, dan kemudian engkau berkata, oh saya sudah berkorban? Oh, tidak seperti itu, ya. Tetapi paling tidak, saudara-saudara, engkau berkorban waktu untuk Dia, untuk Tuhan. Amin. Bahkan engkau berkorban waktu-waktu istimewamu, ya, prime time-mu, berikan kepada Tuhan. Tapi itu kan sangat sulit kita berikan, saudara-saudara. Kita hanya memberikan kepada Tuhan jika, ya, kita hanya memberikan waktu kepada Tuhan jika kita punya waktu. Maaf Pak Pendeta ya, nanti kalau saya sempat, nanti saya ke gereja, kan begitu. Maaf Pak Pendeta ya, nanti kalau saya sempat, saya baru mau berkorban. Nah gitu.
Kalau saya ada uang, baru saya mau berkorban. Saudaraku, saya selalu bilang, tahukah saudara apa arti dari korban itu? Tahukah saudara apa arti dari pengorbanan? Pengorbanan adalah sesuatu yang menyakitkan di hati kita untuk kita berikan kepada Dia sebagai sumber pengorbanan kita. Kalau engkau memberi dan engkau tidak merasa sakit, bukan berkorban namanya, saudara-saudara. Kalau engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan tetapi engkau tidak merasa perih dalam hidupmu, menyakitkan dalam hati dan jiwamu, itu bukan berkorban namanya, saudara-saudara. Karena pengorbanan itu sesuatu yang menyakitkan. Pengorbanan itu harus ada darah yang tertumpah. Amin. Kita lihat dalam perjanjian lama, semua korban-korban, binatang-binatang yang dikorbankan, mereka, binatang-binatang tersebut harus menumpahkan darah mereka, saudara-saudara. Binatang-binatang tersebut kalau dia ibarat manusia, dia akan berteriak dalam penderitaan karena sakit, sebab harus mengeluarkan darah dan dia harus mati. Dan Yesus melakukan hal yang sama. Dia mengeluarkan darah. Bahkan dia berteriak kepada Allah Bapa di sorga, kenapa Bapa meninggalkan aku? Dia berteriak seperti itu. Dan dia harus mati. Tuhan tidak menuntut kita harus mati, saudara-saudara, dalam berkorban, ya. Tetapi kita memiliki pengertian, kalau Dia saja telah berkorban untuk kita, apa sih susahnya bagi kita? Mau berkorban waktu untuk pelayanan, mau berkorban tenaga untuk pelayanan, mau berkorban keuanganmu untuk pelayanan, apa susahnya bagi kita, saudara-saudaraku? Ini yang Tuhan ingin kita perhatikan. Kejadian 22 ayat 2, itu korban yang Tuhan minta kepada Abraham. Abraham, ambillah anak yang kau kasihi dan persembahkanlah dia di atas gunung Moria sana. Anak yang dia kasihi, saudara-saudara. Sesuatu yang dia banggakan, sesuatu yang dia hargai, sesuatu yang dia anggap ini hidup. Tapi itu yang Tuhan minta. Itulah yang disebut dengan berkorban. Kalau saudara bilang, nanti kalau ada waktu Bapak Pendeta, nanti kalau saya sudah berhasil Bapak Pendeta, nanti kalau saya sudah punya banyak duit Bapak Pendeta, nanti kalau saya sudah sekolah Bapak Pendeta, sekolah Alkitab. Itu bukan berkorban namanya, saudara-saudara. Tetapi yang disebut dengan berkorban, kita memberikan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan bilang, ya, siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang tidak menyayangkan nyawanya, dia akan mendapatkannya kembali. Nyawa itu bicara apa? Hidup. Kalau kita bicara hidup, itu bicara tentang sesuatu yang kita pertahankan mati-matian. Amin. Nah, itu yang Tuhan katakan. Sebuah kerelaan di dalam hati kita untuk kemudian kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau memberikan ini kepada Tuhan. Saya bahkan mau memberikan hidup ini kepada Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab di mana orang tersebut dia melayani Tuhan, bahkan tidak mengingat hidupnya. Dia mau mempergunakan hidupnya untuk berkorban, bahkan nyawanya sekalipun. Banyak contoh dalam Alkitab, saudara-saudara. Kalau saudara baca sejarah, saudara-saudara, ya, di abad pertama setelah Tuhan diangkat ke sorga, di mana rasul-rasul bahkan mereka memberikan nyawa mereka untuk mati. Mereka mati sebagai batu-batu yang ditanam sebagai batu fondasi gereja. Gereja bertumbuh dan berkembang sampai kepada hari ini. 11 rasul, bahkan murid-murid para rasul pada zaman purbakala, gereja pertama, gereja mula-mula, mereka harus mati, saudara-saudara, dengan cara-cara yang menyakitkan. Saya tidak mengajak jemaat harus mati seperti itu, tidak. Tapi ini sebagai salah satu bahan perenungan dan perbandingan bagi kita bahwa kita pada hari ini sudah kehilangan semangat untuk berkorban. Berkorban hidup, berkorban waktu, berkorban harta untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini rumit, saudara-saudara. Karena kalau kita gereja sakit, kita tidak punya pengorbanan dan ini kita sebut sakit, maka perhatikan, saudara-saudara, ya, kalau kita tidak obati,
Penyakit apapun kalau dibiarin terus-menerus itu akan membawa petaka dalam diri kita. Karena itu, mari kita sadar dan memiliki reaksi yang positif, responsif untuk berkata kepada Tuhan, oh iya Tuhan, hari ini saya mau bertindak, saya mau berubah, mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Minimal Tuhan, di anggota keluarga saya dulu. Oh Tuhan, iya, saya harus memberitakan tentang nama Tuhan di tengah-tengah segala kesibukan saya. Oh iya Tuhan, di tengah-tengah segala kesibukan saya pun, saya mau berkorban. Berkorban apa saja yang dapat saya korbankan. Amin. Maka kita melihat, kita akan mulai dapat dengan sendirinya mengobati penyakit kita ini sendiri. Puji nama Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita percaya, kita yang mendengarkan di gereja maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah, bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari hal ini dan menyadari diri, dan kemudian sadar diri, dan kemudian bertobat.